Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran kalamullah atau bukan? Karena tadi dikatakan bahwa kalam Allah itu tanpa suara dan tanpa huruf. Tapi kan Al-Quran ada hurufnya. Maka sekali lagi pertanyaan, apakah Al-Quran kalamullah atau bukan? Kita bahas dulu kalam. Kalam itu ada dua. Yang pertama, sifat kalam. Yang mana sifat kalam ini tidak bersuara dan tidak ada tulisan. Qadim, tidak ada awalnya. Esa, satu. Ini sifat kalam. Yang kedua, kalam lafzi. Bisa ada suaranya, bisa ada tulisannya. Jadi untuk mengetahui apakah Al-Quran kalamullah atau bukan, kita harus tahu dulu dua kalam ini. Ada sifat kalam, ada kalam lafzi yang bersuara atau bertuliskan. Kalau makhluk mempunyai kalam hati, yang mana kalam hati ini tidak bersuara dan juga tidak bertuliskan, tidak bisa dikopi, tidak bisa difoto, tidak bisa digambarkan. Ini makhluk. Kalam yang pertama, sifat kalamnya makhluk itu di dalam hati, pembicaraan hati. Kemudian kalam lafzi bagi makhluk ketika dia bicara, ketika dia menuliskan sesuatu. Dari hatiku yang paling dalam. Biasanya kalau nulis surat cinta kayak gitu ya. Sebelum dituliskan apakah jadi tulisan? Tidak. Tapi sudah jadi kalam? Sudah. Namanya kalam hati. Kemudian kalam lafzinya melalui tulisan atau ungkapan, dibicarakan. Namun bagi Allah, kalam hati ini tidak ada. Tapi bagi Allah adalah sifat kalam, tanpa suara, tanpa huruf. Qadim, azali, tidak ada awalnya, esa. Kemudian Al-Quran ini kalam Allah yang kedua, yaitu kalam lafzi. Jadi bagaimana prosesnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada zaman azali yang tidak ada awalnya tadi. Satu kali. Esa, ngomongnya satu kali. Kemudian diletakkan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz turun berangsur-angsur kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para nabi. Itu kalamnya hanya sekali saja. Hanya saja turunnya berangsur-angsur melalui Jibril. Diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk menurunkan perintahnya sesuai zamannya. Jadi yang kita baca tiap hari, yaitu Al-Quran, kalam Allah bukan? Kalam Allah. Hanya saja kalam Allah yang lafzi. Apa itu kalam Allah yang lafzi? Kalam untuk menunjukkan sifat kalamnya yang qadim. Untuk menunjukkan, perhatikan kata-kata itunya. Karena sifat kalamnya Allah tanpa suara, tanpa huruf, tidak akan ada orang yang mengerti. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala buka tabirnya, buka penghalangnya. Kalau kita tidak membaca kalam sifat Allah, di mana kalam sifat Allah? Kalam yang berupa sifat ini ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya itu pun sesuai dengan daerahnya. Karena diturunkan di Arab, maka menggunakan bahasa Arab. Saya ngomong ke Pak RW bahasa Sunda. Pak RW ngerti? Ngerti. Karena orang Sunda, sama-sama orang Sunda. Ketika saya ngomong sama Mas Jo ngomong bahasa Sunda karena dia orang Jawa,
apakah Mas Jo akan ngerti? Nggak akan. Makanya saya rubah bahasa saya, minimal menggunakan bahasa Indonesia. Ngomong kepada orang Inggris, saya ngomong bahasa Inggris. Karena kalau ngomong bahasa Indonesia dia tidak ngerti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Jibril menurunkan wahyunya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena diturunkan di Arab. Itu kalam lafdinya. Saya ngomong bahasa Sunda, ini kalam lafdi saya yang Sunda. Saya ngomong bahasa Indonesia, kalam lafdi saya yang bahasa Indonesia. Saya ngomong bahasa Inggris kepada orang Inggris, kalam lafdi saya yang bahasa Inggris. Sedangkan sifat kalamnya ada satu di dalam hati. Ngomong ke Pak RW bahasa Sunda, ke Mas Jo bahasa Indonesia, ke orang Inggris bahasa Inggris, tapi maknanya sama. Yang penting kalian bertiga paham. Kalau kita ngomong ke teman kita, cukup dengan menggunakan bahasa hati, dan teman kita ngerti. Buat apa ngomong? Jadi Al-Quran itu adalah kalam lafzi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya manusia mengerti maknanya Al-Quran. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani bahwa kalam Allah itu qadim, terus esa, satu kali, tidak seperti kita yang berulang-ulang, berhenti dulu, istirahat dulu, ngomong lagi. Enggak. Allah kalamnya satu kali. Hanya saja isinya beda-beda, ada perintah, ada larangan, ada berita, ada ancaman, ada janji. Jadi kesimpulannya, apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Ini jawabannya bisa jadi dua. Menjawab Al-Quran makhluk benar, menjawab Al-Quran bukan makhluk pun benar. Ketika kita menjawab Al-Quran itu adalah makhluk, tapi yang kita maksud adalah tulisannya, lembarannya, penjilidannya misalnya. Ini makhluk. Kita menunjuk kepada Al-Qur'annya. Ini benar. Ketika kita menyebutkan Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi yang kita maksudkan adalah kalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang azali, yang tidak ada awalnya, yang esa, itu pun benar. Tapi kalau kita mengatakan, ini Al-Quran contohnya, Al-Quran ini bukan makhluk, ini salah. Kenapa? Karena kita menunjukkan kepada Al-Quran yang berisi tulisan. Tapi kalau kita tidak menunjuk Al-Qurannya, Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya, kalam Allah yang berupa sifat Allah yang azali, yang qadim, ini bukan makhluk. Sedangkan tulisan-tulisan yang sekarang ini itu kan ciptaan Allah melalui ilham yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan dengan bahasa manusia, bahasa Arab. Mafhum? Jadi jawabannya harus dipisah. Namun karena isi dari Al-Quran ini, isinya adalah makna dari kalam Allah, sifat kalam yang qadim tadi, maka dalam penulisan isi Al-Quran yang berupa bahasa Arab yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, tidak ada campur tangan manusia. Jadi Allah mewahyukan kepada Jibril untuk melafazkan bahasa yang mana bahasanya pun tidak akan bisa ditandingi oleh manusia manapun. Berbeda dengan yang lainnya. Jadi ngomong Al-Quran itu makhluk, kalau di luar ini dilarang. Tulisan Al-Quran, kita ngomong di luar bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, itu dilarang. Kenapa? Karena akan timbul fitnah.
Oh, berarti kalam Allah itu baru. Sedangkan kalam Allah itu qadim. Kita boleh membicarakan bahwa Al-Quran yang ada sekarang, isinya, tulisannya, cetakannya itu baru hanya di majelis saja. Di sini, dalam majelis ilmu. Langsung dibahas keseluruhannya. Kalau di luar, apalagi bicara dengan orang yang buru-buru, bisa salah paham nantinya. Nanti akan terjerumus kepada bahwa kalam Allah, sifat kalam Allah itu makhluk. Jadi salah pengertian. Seperti tadi Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa tanpa perantara. Kenapa bisa? Karena tabirnya dibuka dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa bisa mengerti kalam Allah yang berupa sifat kalamnya. Kita pun bisa melihat kalau tabirnya dibuka oleh Allah. Dan mudah-mudahan nanti kita di surga bisa melihat Allah, bisa melihat sifat-sifatnya. Kalau tidak dibuka, tidak akan pernah paham. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya melalui kalam lafzi di dalam Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil. Kenapa bisa dilihat? Karena ini adalah sifat yang wujud. Kalau dibuka tabirnya, kita akan bisa melihat sifatnya. Terakhir, supaya kita tambah paham. Jadi Al-Quran itu kalam siapa? Kalam Allah. Kalau ini isi Al-Qurannya, tulisannya, ini adalah kalam Allah yang lafzi. Sedangkan kalam Allah yang berupa sifat, ini qadim, tidak ada awalnya, tidak bersuara, dan tidak bisa ditulis, tidak ada hurufnya, dan lain sebagainya. Kalam Allah berbeda dengan makhluknya. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bissawab.